Segera download Quran Tadabbur, tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Taklim Ghuraba Musqat dan kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Fiqhul Asmaul Husna, tentang fikih dari nama-nama Allah yang terindah. Kita berusaha mengenal nama-nama Allah satu demi satu agar semakin menambah iman kita dan kita bisa berusaha menjalankan konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut. Kita sampai pada nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah Al-Fattah dari fath, ya. Secara bahasa namanya dari fath. Dari fataha. Fataha artinya membuka, ya. Fataha artinya membuka. Adapun al-fattah adalah sighah mubalaghah. Al-fattah yaitu yang maha membuka. Ini asal dari makna al-fattah. Dan nama Allah ini Al-Fattah masyhur, ya. Betapa banyak kaum muslimin yang namanya Abdul Fattah, ya, banyak sekali. Teman-teman kita, kawan-kawan kita namanya Abdul Fattah. Dan Al-Fattah datang dalam Al-Qur'an dalam satu ayat, yaitu dalam surat Saba ayat 26. Disebut dalam Al-Qur'an yaitu surat Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah, yajma'u bainana rabbuna, Rabb kita akan mengumpulkan kita. Tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah akan membuka di antara kita dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim, dan dia adalah Al-Fattah Al-Alim. Ya, di sini makna al-fath yaitu Allah membuka urusan kita dengan memberi keputusan yang al-haq. Wa huwal fattahul alim, dan dia adalah Maha pemberi keputusan, dan dia adalah Al-Alim, ya. Datang dalam satu ayat saja, ya. Al-Fattah hanya datang disebutkan dalam satu ayat saja, yaitu dengan lafal Al-Fattah. Itu dalam surat Saba ayat 26, ya. Ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, thumma yaftahu bainana, ya. Thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya Al-Fatah atau Al-Fattah maknanya secara umum ada dua, yaitu membuka rizki dan keberkahan, dan Al-Fattah yang satu artinya hakim, sebagai hakim. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah kepada mereka bahwasanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, yajma'u bainana rabbuna, Rabb kita akan mengumpulkan kita pada hari kiamat kelak. Tsumma yaftahu bainana. Kemudian Allah akan yaftahu bainana, maksudnya berhukum di antara kita. Allah akan berhukum di antara kita. Wa huwa al-fattahul alim. Al-fattah di sini maksudnya al-hakim al-alim, yaitu dia adalah hakim yang maha mengetahui, yaitu hakim. Jadi al-fattah maknanya membuka, maknanya juga al-hakim. Ini yang datang dalam Al-Quran, Al-Fattah cuma satu ayat. Ada ayat yang lain, wa anta khairul fatihin, ya. Dalam makna yang lain, anta khairul fatihin, engkau sebaik-baik yang maha membuka. Tapi Al-Fattah cuma satu ayat. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Fattah, makna nama Al-Fattah, ya, bisa kita klasifikasikan menjadi dua.
yang bermakna Al-Hakim. Tadi sudah kita singgung, Maha menghukum. Kemudian Al-Fatih, yaitu alladzi yaftah abwaabur rahmah, yang membuka pintu-pintu rahmat. Sebagian menyebutkan makna yang ketiga, yang maknanya adalah alladzi yaftah abwaabul imtihan. Alladzi yaftah abwaabul imtihan, yang membuka pintu-pintu ujian. Baik. Adapun yang bermakna Al-Hakim, yang bahwasanya Allah adalah Al-Hakim, datang dalam banyak ayat. Di antaranya ya, ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat As-Saba, dalam surat Saba ayat 26, qul yajma'u bainana rabbuna, katakanlah kepada mereka, Rabb kita akan mengumpulkan kita pada hari kiamat kelak. Tsumma yaftahu bainana, kemudian Allah akan berhukum di antara kita. Allah akan berikan keputusan, yang menghukum, memberi keputusan ya. Ya. Wa huwal fattahul alim, dan dia adalah Allah yang maha memberi keputusan, dan dia al-alim, karena Allah ketika berhukum atau memberi keputusan pada hari kiamat dibangun di atas ilmu Allah. Makanya digandengkan antara al-fattah dengan al-alim. Karena ketika Allah berhukum dibangun di atas ilmu, mengetahui segala yang terjadi dan mengetahui kondisi siapa yang sedang Allah hukum tersebut. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh al-fattah maknanya adalah al-hukum. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Jahal berdoa dalam perang Badar, dia mengatakan, ya Allah, ayyuna aqta' lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat. Kata Abu Jahal ketika perang Badar, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi dan telah membawa perkara yang tidak kami kenal sebelumnya, maka hancurkanlah dia pagi ini, hancurkanlah dia hari ini. Jadi Abu Jahal berdoa, dan kisah Abu Jahal berdoa kepada Allah ini diabadikan dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Artinya jika engkau meminta keputusan, yaitu keputusan atau hukum, maka telah datang, maka telah tiba hukumnya. Ternyata hukum tersebut yaitu Allah memberi kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allah memberi kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seperti surat Al-A'raf ayat 89 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Syuaib. Nabi Syuaib berdoa, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Wa anta khairul fatihin. Ya Allah, hukumlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan hak, dan engkau sebaik-baik pemberi hukum. Di sini al-fattah maknanya adalah hukum ya, memberi hukum ya. Ini makna pertama dari al-fattah. Makna kedua, ini juga banyak datang dalam Al-Qur'an. Al-Fattah artinya membuka pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Contohnya seperti kalau kita berdoa masuk masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, contohnya. Ya, doa masuk masjid. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah,
bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 2 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apapun rahmat yang Allah bukakan, ma yaftahillahu min rahmatin, apapun rahmat yang Allah bukakan bagi manusia maka tidak ada yang bisa menahannya. Di sini contoh al-fatah artinya membuka pintu-pintu rahmat. Seperti firman Allah juga Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kalau seandainya penghuni negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Tentu kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini banyak. Jadi al-fatah maknanya adalah membuka pintu-pintu rahmat. Seperti firman Allah juga Subhanahu wa taala misalnya, inna fatahna laka fathan mubina. Ya, kami telah memberikan engkau fatah, yaitu membuka kemenangan. Membuka kemenangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib. Seperti firman Allah juga, fathun qarib. Fathun qarib yaitu kemenangan yang dekat. Jadi membuka keberkahan, membuka rahmat. Ini di antara makna al-fattah. Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan keberkahan. Ini semua maknanya al-fattah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membuka ya kebaikan-kebaikan berupa membuka ilmu. Allah membuka ilmu, pintu ilmu bagi seorang hamba. Makanya sering kalau kita mendengar para ulama berdoa, fatahallahu alaik. Fatahallahu alaik. Semoga Allah membuka untuk, maksudnya membuka pintu-pintu ilmu. Makanya banyak buku-buku agama yang judulnya dengan fatah ya. Contoh judul-judul buku. Seperti apa? Fathul Bari. Fathul Bari yaitu gampangannya maknanya al-bari artinya Allah, yaitu Allah membuka pintu ilmu atau membuka keberkahan ya, sehingga buku tersebut disebut Fathul Bari. Ada namanya juga Fathul Qadir misalnya. Fathul Bari milik Ibnu Hajar, Ibnu Rajab juga bukunya judulnya Fathul Bari ya. Contohnya lagi judul Fathul Qadir. Contoh lagi Fathul Qadir tafsir karya Asy-Syaukani, Fathul Qadir namanya ya. Demikian juga misalnya Fathul Majid karya Abdurrahman bin Hasan, syarah Kitab Tauhid. Mereka menggunakan fatah ya. Seperti buku Syekh Sa'di judulnya Fathur Rahimil Malikil Allam. Jadi ada Fathul Allam, ya, ada juga buku judulnya Fathul Allam ya. Dan macam-macam. Jadi ini makna yang sering terbetik dalam benak kita, maksudnya al-fattah yaitu membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagian ulama juga menyebutkan di antara makna al-fattah adalah membuka pintu-pintu ujian. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-An'am ayat 44. 6 ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi", tatkala mereka lupa dengan apa yang telah mereka diperingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Itu pintu, sebenarnya pintu kenikmatan, tapi pintu tersebut lebih nikmat-nikmat tersebut sebagai ujian. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baktah, tiba-tiba kami siksa mereka. Tiba-tiba kami siksa mereka. Di sini Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Abwaaba kulli syai', yaitu kami bukakan
bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Maksudnya pintu-pintu adalah pintu-pintu kebaikan tapi sebagai ujian. Pintu-pintu kebaikan, maksudnya rezeki, pintu-pintu rezeki, akan tapi istidraj. Akan tetapi merupakan istidraj. Ya. Inilah makna Al-Fattah, ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena seorang boleh berdoa, ada yang mengatakan, ya Fattah, Allah maftah li abwabal ilmi, Allah bukakan bagi pintu-pintu ilmu. Ya Fattah, Allah maftah li abwabal rizq, ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rezeki, dengan mengatakan ya Fattah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah maftah li abwabal rahmatik, ya. Ya Allah bukan pintu-pintu rahmat, ya. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah." Kalau Allah sudah buka pintu keran rahmat Allah, maka tidak ada yang bisa menutup pintu keran rahmat Allah tersebut. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa inna imanal abdi bi anna rabbahu subhanahu wal fattah yastaujibu minal abdi husna tawajjuhin ila Allah wahdahu. Ketika seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu al-Fattah yang Maha membuka segala kebaikan, maka ini mengkonsekuensikan bagi seorang hamba untuk benar-benar bertawajuh, mengarahkan hatinya fokus kepada Allah semata. Bi an yaftah lahu abwabul hidayah wa abwabur rizq, agar minta kepada Allah bukan pintu-pintu hidayah, buka pintu-pintu rezeki, buka pintu-pintu rahmat baginya. Wa an yaftah ala qalbihi bi syarhi sadrihi lil khair, dan agar Allah membuka hatinya bisa mudah menerima kebaikan. Ya. Ya, ini di antara faedah kita beriman dengan Al-Fattah. Jadi semua yang membuka kebaikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melakukan sebab, tapi kita yakin yang memberikan hidayah, yang memberikan kita rahmat, yang memberikan kita rizki, yang buka pintu rizki, pintu hidayah, pintu rahmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Nama Allah yang kedua adalah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan maknanya adalah Maha memberi balasan, Maha membalas atau Maha memberi balasan. Ad-Dayyan dari secara bahasa, ya, maknanya kembali pada mana az-zul wal inqiyad. Az-zul wal inqiyad maknanya adalah tunduk. Tunduk. Ad-Dayyan artinya yang menundukkan, ya. Adapun secara istilah makna Ad-Dayyan itu makna Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan kembali kepada dua makna, yaitu Al-Mujazi, Maha membalas, dan makna kedua adalah Al-Qahhar, Maha menundukkan. Dan datang Ad-Dayyan hanya dalam hadis, ya, lafal Dayyan, nama Allah. Hanya datang dalam hadis. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut saya bacakan sangat panjang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adil Mufrad, dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan dalam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga dalam buku-buku hadis yang lainnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu,
Ini kisah tentang bagaimana Jabir rihlah untuk menuntut ilmu, berjalan sebulan perjalanan hanya untuk mencari satu hadis. Dari Madinah pergi ke negeri Syam, bolak-balik berarti 2 bulan. Kita dengarkan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala balaghani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku tentang suatu hadis dari seorang lelaki yang mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ada yang meriwayatkan hadis ini. Fastaraitu ba'iran, maka aku pun beli seekor onta. Thumma shaddadtu alaihi rahli, kemudian aku pun siapkan pelanaku. Fasirtu ilaihi syahran, aku pun berjalan menuju lelaki tersebut dengan jarak tempuh selama sebulan. Hatta qadimtu alaihi Syama, sampai aku pun tiba menemuinya di negeri Syam. Dari Madinah ke negeri Syam jauh. Ya. 1000 km lebih. Fa idza Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ternyata orang yang meriwayatkan hadis tersebut adalah sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir juga sahabat, Jabir bin Abdullah. Faqala lil bawwab, qul lahu Jabir alal bab. Ya, maka Jabir berkata kepada penjaga pintu, sampaikan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir bin Abdullah menunggu di pintu. Yang di pintu Jabir bin Abdullah. Faqala Ibnu Abdullah. Itu Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah. Jadi sampaikan kepada Abdullah bin Unais yang di pintu namanya Jabir. Maka Abdullah bin Unais di dalam bertanya, maksudnya Jabir bin Abdullah? Faqultu na'am, iya benar. Aku adalah Jabir bin Abdullah. Maka dia pun keluar, fa'tanaqani wa tanaqtu, dia pun memelukku dan aku pun memeluknya. Faqultu haditsan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu, aku mendengar engkau telah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qisas, pembalasan pada hari kiamat. Qisas maknanya balas, membalas. Fa khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal atau aku meninggal lebih dahulu sebelum aku mendengar hadis tersebut. Jadi ingin mendengar hadis tersebut secara langsung dari sanad yang tinggi, langsung dari Abdullah bin Unais yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah." Sungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dikumpulkan. Au qala al-ibad, atau para hamba dikumpulkan pada hari kiamat kelak, uratan gurlan buhman, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi buhman. Qala qulna wa ma buhman. Kami berkata kepada Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu buhman?" Dalam kondisi buhman. Qala laisa ma'ahum syai'un. Yaitu mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Ya, laisa ma'ahum syai', tidak ada apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada harta, ya jangankan uang, harta, sedangkan baju saja mereka tidak punya. Dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai baju. Jangankan baju, alas kaki, hufatan, mereka tidak punya alas kaki. Dibangkitkan seperti itu. Ya, tanpa membawa apapun. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah pun menyeru mereka, berbicara dengan mereka dengan suara baik yang dekat mau yang jauh mendengar seperti yang dekat. Itu suara tersebut didengar jauh dekat sama saja. Allah berkata, "Anal Malik, aku adalah sang raja, Anad Dayyan, dan aku adalah Ad-Dayyan, sang Maha Pembalas." Inilah lafal Ad-Dayyan datang dalam hadis ini. Sehingga di antara nama Allah adalah Ad-Dayyan. Ya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqissahu minhu. Tidak boleh bagi seorang pun dari penghuni neraka masuk neraka sementara dia punya hak ada pada salah seorang penghuni surga, dia tidak bisa masuk. Ini penghuni neraka. Sebelum masuk neraka dicek dulu, dia punya hak enggak pada penghuni surga. Kalau punya hak diambil dulu. Dikisas dulu baru dia berhak masuk neraka atau tidak. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannati an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahli nar indahu haqqun hatta uqisahu minhu. Dan tidak pantas orang penghuni surga untuk masuk surga sementara ada penghuni neraka yang punya hak yang belum dia tunaikan. Sampai aku mengkisasnya dari dia untuk diberikan kepada penghuni neraka tersebut. Hatta latmah, sampai tamparan pun akan aku kisas. Qala. Qulna, kata Abdullah bin Unais, kami pun berkata, kaifa, bagaimana caranya kisas ya Rasulullah? Wa inna ma na'tillaha azza wa jalla uratan gurlan buhman. Sementara kita datang bertemu dengan Allah dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak bawa apa-apa, terus mau kisas mau bayar pakai apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil hasanati was sayyi'at. Caranya dengan kebaikan dan keburukan, dengan pahala dan dosa.
cara pembayarannya. Zada al-Hakim dalam riwayat al-Hakim wa ta'ala Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum." Pada hari ini setiap jiwa akan dibalas dengan sesuai dengan apa yang dilakukan. La dzulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Ya. Jadi ad-dayyan yang datang dalam hadis, ya. Yang datang dalam hadis ad-dayyan maksudnya adalah maha membalas, ya. Maha membalas. Yang datang dalam hadis adalah maha membalas. Sementara secara bahasa ad-dayyan bisa maknanya membalas, bisa jadi maknanya adalah al-qahar, yaitu al-qahr. Jadi kita ulangi ad-dayyan diambil dari kata ad-din, dari dana yadinu. Ad-din itu dana yadinu ad-din, ya. Dan ini maknanya tadi sudah kita sampaikan dua makna. Bisa artinya membalas, bisa artinya menundukkan. Membalas seperti kita bilang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu yang menguasai hari pembalasan. Dalam sebagai riwayat perkataan sebagian sahabat, ya, Abu Darda pernah berkata, al-birru la yabla, kebajikan tidak akan sirna, wal itsmu la yunsa, adapun dosa tidak akan terlupakan, wad dayyanu la yanam, bahwasanya Allah ad-dayyan tidak akan tidur, fakun kama syi'ta, jadilah dirimu seperti yang kau kehendaki, kama tadinu tudan. Seperti perkataan Abu Darda, kama tadinu tudan. Tidak ada hadis seperti ini perkataan Abu Darda. Sebagaimana kau berbuat, kau akan dibalas. Nah, ini contoh bahwasanya ad-din maknanya adalah pembalasan. Seperti juga dalam perkataan orang-orang kafir, "Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman," ya. A inna lamadinun, ya. A inna lamadinun. Apakah kami akan dibalas kalau kami sudah jadi tulang, jadi tanah, apakah kami akan dibalas? Jadi banyak ad-din maknanya adalah pembalasan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq, dalam surat An-Nur, ya. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari tersebut kami akan membalas, ya, pembalasan mereka yang adil, ya. Dinahumul haq, yaitu pembalasan mereka yang benar, ya. Yang benar. Ini secara umum makna dayyan artinya yang maha membalas, karena diambil dari kata ad-din, yaitu artinya pembalasan. Kemudian dana yadinu juga maknanya adalah qahar, menundukkan. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-kais man dana nafsahu. Orang cerdas adalah yang menundukkan nafsunya. Ini di antara makna ad-din. Dan juga datang dalam bahasa Arab, ya, seperti dikatakan danan nas ay qaharahum ala ta'ah. Danan nas artinya
menundukkan dia telah menundukkan manusia ya. Ya. Yaitu ketundukan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik." Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Din sini maksudnya ketundukan, itu aturan. Ketundukan maksudnya aturan raja. Ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami beri perancangan kepada Yusuf, maka nali ya'khudha akhahu fi dinil. Tidaklah dia mengambil saudaranya Benyamin sesuai dengan aturan raja, tapi dia keluar dari aturan raja. Jadi ad-din maknanya bisa dua, yaitu menundukkan dan juga artinya membalas. Namun yang kita datang dalam hadis ini, makna ini yang sedang kita bahas, yaitu maha membalas. Nah, dari sini kalau seorang beriman dengan bahwasanya Allah maha membalas, maka dia akan menimbulkan pada dirinya ketenangan ya, ketenangan dan ketakutan sekaligus ya. Talawin. Faedah dari mengetahui nama Allah Ad-Dayyan, yang maha membalas. Di antaranya kata para ulama, yang pertama tasliyah, hiburan, yaitu tasliyah maksudnya pelipur lara. Pelipur lara jika dia dizalimi. Jika dia dizalimi, dia tenang aja, dia yakin bahwasanya pada hari kiamat haknya akan dikembalikan. Haknya akan dikembalikan. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, la tu'addunal huquqa ila alihi yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jalha minasyartil qarna. Kata Nabi SAW, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya ya. Jadi tidak ada yang luput hak kemudian hilang pada hari kiamat kelak. Tidak ada. Semua orang akan mengembalikan hak kepada pemiliknya ya. Sampai kata Nabi SAW, hatta yuqada li syartil jalha minasyartil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Nah, Rasulullah memberikan contoh kambing. Ketika di dunia ada kambing yang tidak memiliki tanduk, ditanduk oleh kambing yang memiliki tanduk, ini pada hari kiamat dia akan dikisos kambing yang menanduk ini. Ya, kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya. Nah, kalau kambing itu hewan, itu saja Allah Subhanahu wa taala mengembalikan haknya, bagaimana dengan manusia? Jadi jangan khawatir kalau hak kita diambil. Hak kita diambil, harga diri kita dijatuhkan dan macam-macam, maka yakinlah akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada yang luput. Dan kita lebih menghibur diri kita karena kalau uang kita diambil, kita nih uang kita dikembalikan buat apa sih? Buat makan, buat tidur, beli mobil, buat apa? Selesai. Tapi kalau tidak dikembalikan di dunia, lebih bagus dikembalikan di akhirat. Karena kalau dikembalikan di akhirat dengan dua model, bil hasanat wa sayyi'at, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan dosa dan pahala. Pahala orang yang menzalimi kita akan ditransfer kepada kita, atau dosa kita akan diberikan kepada dia. Karena Allah Maha membalas. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Kata Allah, pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kezaliman sama sekali. Setiap jiwa akan dibalas. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara wa ma amilat min su'. Hari di mana setiap jiwa akan melihat kebaikan apapun yang dia lakukan akan hadir di hadapannya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan apapun yang dia lakukan akan hadir di hadapannya untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Pada hari ini semua jiwa akan dibalas. Jadi ini adalah merupakan pelipur lara. Kalau kita dizalimi, kita hidup tidak lepas dari orang berbuat zalim kepada kita. Tapi dengan kita tahu Allah Dayyan, Allah Maha memberi balasan,
ya maka kita akan tenang. Tenang aja, akan ada balasnya pada hari kiamat kelak. Ya. Demikian juga, ya, di antaranya membuat kita takut untuk berbuat zalim. Karena meskipun kita selamat di dunia, maka akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan betapa banyak orang berbuat zalim, Allah tidak balas di dunia. Makanya Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Ya. Dan janganlah kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang berbuat zalim. Sungguhnya Allah hanya menunda mereka sampai pada hari kiamat di mana mata mereka terbelalak saking takutnya. Ya, jadi hati-hati. Kadang kita berbuat zalim, kita merendahkan orang, kita menghina orang. Satu lafal kita mengganggu orang akan ada balasannya. Allah Maha membalas. Ya, Allah Maha membalas. Buat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada siapapun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Bisa zat ilal ma'at al-udwanu alal ibad." Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lain. Hati-hati. Akan ada balasannya. Kita ngata-ngatain orang sekarang, mungkin kita lupakan, sudah setahun, 2 tahun lupa. Ini tidak akan terlupakan. Al-ithmu la tunsa, la yunsa, kata Abu Darda. Dosa tidak terlupakan. Dosa tidak terlupakan. Kama tadintu, dan sebagaimana kau berbuat kau akan dibalas. Ya. Jadi hati-hati, jangan kita karena mentang-mentang kita di atas, mentang-mentang kita berkuasa, mentang-mentang kita memiliki harta yang banyak, kemudian kita angkuh, kita merendahkan orang, kita zalimi orang, hati-hati akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Dan balas bukan dengan harta, karena kita dibangkitkan tidak bawa harta sama sekali. Tapi bil hasanati was sayyiat, dibalas dengan dosa dan amal saleh. Hati-hati. Kemudian di antaranya faedah yang bisa kita ambil juga, ya. Semangat untuk beramal saleh meskipun sedikit. Meski sedikit. Tidak meremehkan sama sekali amal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Senyumanmu yang tulus tersebut akan ada balasannya. Allah Maha membalas, tidak ada yang sia-sia. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa melakukan kebaikan sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya, akan ada balasannya. Saya sering sampaikan, namanya dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ada yang mengartikan semut kecil. Ya, ada yang mengatakan debu kalau kita pukulkan tangan ke tanah, kemudian kita bersihkan, kita ambil satu butir debu itu namanya dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah itu kalau kita buka jendela terlihat partikel-partikel kecil ketika kena matahari. Kita ambil satu partikel kecil itu namanya dzarrah. Artinya jika kau melakukan kebaikan sebesar dzarrah itu kau akan dapat balasannya. Ada balasannya, enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat hasilnya, dan melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Dan ini juga ketika kita Allah adalah Ad-Dayyan, maha membalas, kita lebih ikhlas. Lebih mudah ikhlas. Tidak berharap balasan manusia. Karena ada Allah yang Maha membalas. Karena ada Allah yang Maha membalas. Tenang aja, ada balasannya. Kita tidak usah terus harapan manusia. Kita berbuat tidak dihargai, tidak ada masalah. Ada Ad-Dayyan yang Maha membalas. Ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, seorang waspada, jangan sampai dia berbuat zalim kepada orang lain. Ingat, dia akan balas pada hari kiamat dengan kebaikannya. Dia akan mentransfer kebaikannya. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Seperti hadis yang masyhur tentang orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata'." Orang bangkrut di antara kami yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya aset. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati." Perhatikan, orang yang bangkrut dari umatku.
man ya'ti bis salati was siyami waz zakati, yaitu seorang yang di dunia dia salat, dia puasa, dia berzakat dan dia datang dengan pahala-pahala tersebut pada hari kiamat kelak. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, namun ternyata dia pernah di dunia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, pernah mukul si fulan. Wa akala mal hadza, pernah makan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya diambil diberikan kepada yang dia zalimi. Wa hadza min hasanati, yang satu lagi diberikan. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi, ketika kalau dosa pahalanya sudah habis padahal masih banyak orang yang dizalim belum dibayar, belum diqisas, ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaih, kemudian dipikulkan kepada dirinya, tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, karena Allah Maha membalas. Allah Maha membalas, ya. Ini di antara faedah kita mengenal makna atau nama Allah Ad-Dayyan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kepada rekan-rekan yang disampaikan dua nama Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.